Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-66. Mereka semua terperang kaget. Pernyataanku barusan jelas tak bisa mereka percaya. Tapi aku tak peduli. Sudah terlanjur. Aku tak peduli entah apa tanggapan Mas Sigit juga keluarganya. Yang aku pikirkan justru perasaan Mas Elang. Aku begitu mengkhawatirkan dia sekarang. Entah bagaimana tanggapannya terhadapku. Setelah jelas-jelas dia mulai menghindariku. Aku justru ungkapkan perasaan cintaku. Padahal dia mulai mencipta jarak denganku. Tak pernah lagi menelpon. Apalagi mendatangi aku. Biasanya dia menjemputku ke warung di malam hari. Mengantarku pulang ke rumah karena dia menghaltekan aku pulang sendiri di tengah malam. Lalu, dia akan menjemputku lagi di pagi hari. Sekarang itu tak lagi dia lakukan. Bukankah itu artinya dia sudah mundur? Dan saat itu pula aku menyatakan perasaanku. Ah, betapa rendah aku di matanya sekarang. Mungkin dia menganggap aku wanita murahan. Tapi, sudahlah, aku pasrah saja. Yang penting aku lolos dulu dari Mas Sigit. Apa? Kau bilang apa barusan? Mbak Ambar yang pertama kali mendampratku. Sedang Mas Sigit masih terpaku menatapku. Mungkin kehabisan kata-kata. Perempuan, apa kamu berani menyatakan cinta pada laki-laki lain sedang suamimu berdiri tegak di depanmu? Kau memang benar-benar murahan. Pelacur saja tidak serendah kamu. Tuduh Mbak Sekar ikut menghentak bahuku. Setidaknya aku tidak selingkuh dan tidur dengan suami kakakku sendiri seperti yang kamu lakukan waktu itu. Ketusku balas menuduhnya. Wajahnya langsung merah padam menahan malu. Kenapa? Gak bisa bantahkan. Ejekku tersenyum sinis. Cukup bening. Tak perlu kau ungkap semua rahasia keluarga kita. Mbak Ambar menyela. Keluarga kita. Aku bukan keluarga kalian. Tolong camkan itu baik-baik. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tak akan pernah kembali kepada Mas Sigit. Jangan pernah mencoba merayu lagi, oke? Permisi. Tegasku lalu menatap ke arah Nek Ayang. Sedikit pun aku tak berani menatap wajah Mas Elang. Nek, Bening mau langsung pulang ke warung. Terima kasih hari ini udah damping Bening di sidang. Bening duluan ya Nek, pamitku sambil meraih tangannya. Kucium punggung tangan keriput itu. Ning, kami bagaimana? Kami akan pulang kemana? Kami ikut ke warungmu Yanduk. Mantan ibu mertuaku itu menghibah. Heh, kowe wes denger toh, keputusan Bening. Ojo maksa, ketus Nek Ayang menarik lenganku. Ayo pulang bareng nenek. Nenek ikut ke warungmu. Jagain warungmu dari gangguan manusia-manusia sampah itu. Kata Nek Ayang tegas. Parno, bukain pintu mobil. Perintahnya lagi. Bening, beniting, teriak para benalu. Ojo denger ke, ora usah open. Titah Nek Ayang. Sempat kulirik Mas Sigit yang terduduk di tanah. Putus asa. Atau mungkin menyusun rencana pula. Terserah. Selama Nek Ayang ada bersamaku, aku tak sanksi apa-apa. Nek, Elang balik kantor ya. Pamit Mas Elang sambil menutup pintu samping mobil Nek Ayang. Sekalipun dia tak mau lagi melihat ke arahku. Hatiku sungguh tak tenang. Gelisah. Bahkan degup jantung di dada ini semakin tak karuan. Betapa aku ingin menjelaskan padanya. Bahwa yang tadi itu terpaksa aku lakukan. Agar dia tak usah ambil hati bila dia memang tak lagi cinta. Aku tak mau dia merasa terbeban pula. Tapi, bagaimana caraku mengatakannya? Iya Le, nanti pulang kantor kamu ke warung Bening ya. Nenek tunggu di sana. Perintah Nek Ayang membuat wajah pria itu berubah ketat. Nenek pulang bareng Pak Parno saja. Elang mungkin capek. Dan langsung pulang Nek. Jawabnya beralasan. Tuh benarkan. Dia memang benar-benar tak mau lagi mendekatiku. Duh, malunya aku telah mengungkapkan semua kalimatku tadi. Pokoknya nenek perintahkan kowe. Pulang kantor langsung ke warung Bening. Titik, ayo jalan no.
Tegas Nek Ayang. Mas Elang menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Aku hanya diam membisu. Serba salah. Tak tahu harus berkata apa. Perasaanku makin tak enak kepada Mas Elang. Pasti dia merasa sangat terjerat sekarang. Baiklah. Aku akan chat dia nanti. Agar hatinya tenang. Mobil melaju perlahan. Suasana hening kemudian. Nek Ayang menghela nafas panjang. Lalu menghentaknya dengan kasar. Sepertinya hati wanita sepuh itu sedang sangat risau. Sorot matanya juga terlihat begitu sayu. Aku tahu. Dia sedang lelah. Kasihan dia. Masalahku justru membuat beban pikirannya bertambah. Bisa kowe jelaskan sekarang? Kenapa Elang bisa berubah? Tadi kowe udah janji toh. Setelah sidang kowe jelaskan. Sekarang jelaskan semuanya sama nenek. Tita wanita itu menoleh ke arahku. Kutelan selaiva dengan susah payah. Entah bagaimana caraku mengungkapkan segalanya sekarang. Aku bingung harus memulai dari mana. Haruskah aku jujur pada Nek Ayang tentang penyebab perubahan sikap Mas Elang sebenarnya adalah rasa minder karena tak mampu memberiku nafkah batin kelak bila kami menikah. Ngomong Ning. Titahnya lagi. Tatapannya semakin serius. Begini Nek, sahutku ragu. Kalimatku terhenti. Berusaha mengumpulkan segenap keberanian. Kejadiannya berawal dari peristiwa semalam. Tuturku dengan hati-hati. Peristiwa semalam. Nek Ayang mengernyitkan dahinya. Kening yang sudah keriput itu, kini bertambah keriput. Iya Nek. Saat bening disekap oleh Mas Sigit di kamar kemarin itu loh Nek. Jelasku membuat wanita itu tersenyum lebar. Loh kok, nenek malah tersenyum. Cecarku bingung. Ikut toh. Masalahnya, si Elang cemburu. Oh alah, dasar bocah. Pasti dia menduga kowe karo suamimu ehem-ehem toh. Terkanya begitu yakinnya. Tawanya pun pecah seketika. Aku hanya tersenyum tipis. Dia masih bisa tertawa. Menertawakan cucu kesayangannya. Sedang hatiku teramat gelisah. Wajah Nek Ayang tampak sangat semringah sekarang. Setelah dia mendengar penuturanku barusan. Sepertinya dia begitu lega. Dan mengira cucunya hanya cemburu buta. Dia pasti berpikir hubunganku dengan cucunya baik-baik saja. Elang enggak tahu hati perempuan. Apa dikiranya kita mau saja diajak ehem-ehem padahal hati kita sudah sangat benci. Hehehe, biarkan dia dibakar cemburu. Kowe tenang saja. Itu artinya Elang cinta banget karo kowe. Iyo toh Ning. Ungkapnya seraya mengusap punggung tanganku. Aku mengangguk saja. Biarlah Nek Ayang berpikir seperti itu. Padahal masalahnya tak sesederhana itu. Ada masalah yang begitu pelik tengah melanda antara aku dan cucunya. Bukan sekedar cemburu buta, tetapi lebih kepada rasa minder Mas Elang akan kelemahannya. Mas Elang merasa dia kalah jauh dibandingkan dengan Mas Sigit dalam urusan ranjang. Perasaan minder itu semakin membakar hatinya saat tahu kalau Mas Sigit memaksaku melakukan hubungan badan kemarin. Mas Elang tahu aku tak mau. Dia paham betul kalau aku tak akan mau tidur lagi dengan mantan suamiku itu. Dia bahkan menyaksikan sendiri bagaimana pelipis Mas Sigit berdarah akibat perlawananku karena menolaknya. Mas Elang sangat tahu kalau aku tak pernah tidur lagi dengan Mas Sigit. Lalu, kenapa dia marah? Tidak, dia tidak marah. Dia hanya merasa minder. Begitu dugaanku. Tetapi, rasa mindernya itu justru yang lebih menyiksaku. Dia merasa tak akan mampu memenuhi kewajibannya kepadaku setelah kami menikah nanti. Dia yakin, kalau dia tak akan bisa memberiku nafkah batin seperti yang dikeluhkan oleh istrinya dulu. Serba salah memang. Aku tak tahu lagi bagaimana cara meyakinkan dia, kalau bagiku itu bukanlah suatu hal yang penting. Aku siap menerima dia apa adanya. Aku hanya butuh sosoknya sebagai pendampingku, juga sebagai ayah bagi anak-anakku. Sudah sering aku menyatakan ini. Dia juga sudah sempat percaya. Namun, kenapa begitu melihat Mas Sigit kemarin dia berubah lagi? Bahkan menghindariku terus-menerus seperti ini. Ning, kowe ora usah mikir yang enggak-enggak. Biar nenek nanti yang ngomong. Kowe tenang saja. Nek Ayang meyakinkanku. Kupaksa bibirku tersenyum. Pura-pura senang dan lega. Meski hati makin nelangsa. Tolong bujuk nenek pulang. Aku tercekat saat membaca pesan masuk di aplikasi hijau ponselku.
Itu pesan dari nomor Mas Elang. Singkat, padat, dan memaksa. Aku sudah melakukannya sejak tadi. Tapi katanya dia nunggu Mas Elang. Kukirim balasan untuknya. Langsung centang 2 dan berubah warna menjadi biru. Tertera tulisan di atas. Sedang mengetik. Tak sabar menunggu balasan chatnya. Segera ku tekan simbol telepon di sudut kanan atas layar ponselku. Terdengar nada sambung. Dadaku berdebar tak karuan. Tak lama kemudian terdengar suara Mas Elang. Ya maaf. Tolong lakukan apa yang aku minta tadi. Titahnya dengan nada begitu kaku. Mas, kenapa begini? Tolong jangan begini. Sahutku tetap berusaha dengan nada lembut. Nek Ayang nunggu Mas Elang di sini. Dia tidak mau pulang meski aku sudah membujuknya. Terangku lagi. Aku tidak akan ke situ. Kalau kamu tidak mau ada masalah yang timbul karena hal ini. Bujuk nenekku agar mau pulang. Tak perlu aku mengajari kamu gimana caranya. Kamu sudah sangat paham merayu orang. Dek, apa maksud kalimatnya ini? Siapa yang sudah kurayu coba? Kenapa sih dia? Aku tak pernah merayu siapapun. Aku tak pandai merayu. Buktinya suami kamu hingga detik ini tak mau melepasmu. Tolong diralat Mas. Aku tidak merayu dia agar tidak melepasku. Hanya kamu yang tahu apa yang terjadi di kamar itu. Aku memukul kepalanya dengan vase bunga saat dia mencoba memperkaos aku. Itu yang terjadi. Dan Mas Elang tahu itu. Tolong jangan ceritakan hal menjijikkan itu padaku. Itu bukan urusanku. Loh, tapi Mas Elang yang mengungkitnya. Begini saja. Aku minta tolong sama kamu. Tolong jelaskan pada nenek pelan-pelan. Bahwa hubungan kita tak bisa dilanjutkan. Apa alasannya? Aku tidak mau menikahimu. Itu alasannya. Kenapa? Tak ada. Begitu. Sayang sekali. Aku tak bisa menjelaskan itu pada Nek Ayang. Aku tak tega. Silahkan hubungi sendiri. Jelaskan sendiri padanya. Oh iya, aku tidak terima Mas Elang mengakhiri hubungan ini secara sepihak. Apalagi tanpa penjelasan apapun kepadaku. Tak perlu dibahas. Ini lebih baik untuk kita. Kenapa Mas Elang berubah setelah melihat ranjang besar di kamar itu? Mas berubah sejak tahu kalau Mas Sigit merayuku untuk kembali. Dengan iming-iming uang sebanyak 50 juta. Apa yang Mas Elang pikirkan? Tidak ada. Tiba-tiba saja aku mau mengakhiri hubungan kita. Meskipun Mas Elang sudah tahu kalau aku mencintai Mas Elang. Ya, aku tak bisa terima kalau tak ada alasannya. Aku tidak mau hubungan kita berakhir. Itu urusanmu. Terserah kamu bisa terima atau tidak. Yang jelas bagiku kita sudah tak ada hubungan apa-apa. Mas Elang egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Mas enggak mikirin perasaanku. Justru karena aku mikirin perasaan kamulah makanya aku ingin mengakhiri hubungan ini. Aku ingin kamu bahagia. Denganku. Kau tak akan bisa hidup bahagia. Kenapa Mas? Apakah masalah ranjang lagi? Mas Elang khawatir tak bisa memuaskan aku di ranjang. Sudahlah, aku tak bisa jelasin. Baik, aku terima. Terima kasih telah banyak membantuku selama ini. Selamat sore. Kututup panggilan itu dengan hati porak-poranda. Jadi itu masalahnya. Aku tersentak kaget. Bersambung.